Kasus rebutan anak antara Tamara dan Rafli nampaknya melebar ke persoalan bekas menantu dan bekas mertua. Cut Haslinda, mantan mertua Tamara, merasa perlu melakukan klarifikasi karena namanya dibawa-bawa. Apa saja yang ingin diklarifikasi oleh Ibunda Rafli ini? Ibunda Rafli ini mencoba untuk meluruskan berbagai peristiwa yang menurut versi Tamara menjadi salah satu pemicu hengkangnya Tamara dari rumahnya yang berada di kawasan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya seperti biasa, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Hengky Kurniawan dan Martasya akhirnya bersedia mengakhiri konflik yang terjadi di antara mereka. Cut Haslinda, Ibunda Rafli, tak terima dituduh pernah mengusir Tamara dan pernah berusaha menculik Rasya. Samson bersedia jadi duta narkoba. Apakah grup ini punya pengalaman buruk dengan narkoba? Alda Risma mengalami kecelakaan hebat. Arzetti Bilbina dan suaminya mendapatkan cobaan. Ada seseorang yang salah gugat kepada suami Arzetti itu. Pemirsa, Hengky Kurniawan dan Martasya menunjuk Ruhut Sitompul, sarjana hukum, untuk menjadi penengah atas perselisihan mereka yang belakangan ini kian meruncing. Meski sudah ada sinyal baik, Hengky dan Martasya tetap teguh pada pendirian masing-masing. Martasya merasa jengah dengan SMS mesra yang dikirim Hengky, sedangkan Hengky merasa tidak pernah mengirimkan SMS tersebut. Kekehnya pendirian mereka ini menjadi kendala utama untuk mewujudkan kata damai. Kalau sudah begini, bagaimana upaya mereka menemukan titik temu? Mari kita saksikan berita selengkapnya, ini dia. Perang dingin antara Hengky Kurniawan dan Martasya sebentar lagi akan berakhir. Keduanya sedang merintis jalan menuju perdamaian. Segampang itukah? Tentu saja tak gampang. Butuh sosok penengah untuk membuka pintu komunikasi. Sosok penengah itu adalah Ruhut Sitompul. Belum lama Hengky mengutarakan keinginannya untuk melaporkan Martasya ke pihak berwajib karena merasa nama baiknya dicemarkan. Hengky kemudian meminta bantuan hukum kepada Ruhut. Tak dinyana Martasya juga meminta bantuan hukum kepada pengacara yang punya nama populer si Poltak ini. Dari sanalah pintu perdamaian itu mulai dibuka. Apapun kan ya, mau Martasya mau Kiki nanti bisa katakanlah ya menuntut haknya, itu kan wajar namanya wanita kan begitu. Jadi ya saya hanya ingin yang mendamaikan mereka itu aja ya. Udahlah, saya kan selalu mengajak orang persoalan yang sudah pernah terjadi kita lupakan saja, kita lihat ke depan. Yang di luar juga anakku karena kan yang agresif Hengky yang mau laporkan ke polisi. Setelah aku ngomong dari hati ke hati, dia juga rupanya malamnya sudah ngomong sama keluarganya. Keluarganya juga sudah mengatakan kepada dia, ya udah ngapain mesti pakai lapor segala. Udah besok siang saya akan ketemukan Hengky dengan Martasya biar betul-betul selesai. Martasya maupun Hengky menyambut baik usulan perdamaian itu. Keduanya memang belum bisa dipertemukan namun sama-sama bertekad untuk mengakhiri polemik SMS misterius itu. Ya, saya sih menyambut baik ya, namanya juga perdamaian. Apalagi saya dari awal juga sempat ngomong, saya nggak pernah menganggap siapapun jadi musuh. Dan dari awal saya wawancara pun waktu itu saya juga pernah bilang, kalaupun saya ada salah saya minta maaf. Jadi salah saya apalagi saya nggak tahu, saya kan udah minta maaf. Kalaupun kemarin dia bilang ada salah, saya udah maaf. Sama-sama aja karena kan sama-sama punya salah gitu loh. Hengky nggak sepenuhnya benar dan aku juga nggak sepenuhnya benar gitu loh. Sama-sama punya salah jadi sama-sama saling maaf-maafan gitu loh. Meski bertekad untuk saling memaafkan, masing-masing tetap merasa di pihak yang benar. 2 hari yang lalu, Martasya malah menyodorkan bukti kepada wartawan bahwa Hengky kembali membanjirinya dengan SMS bernada rayuan. Padahal semenjak kasus ini mencuat,
Berhenti pula SMS nakal itu. Sementara Hengki tetap membantah keras bahwa SMS itu bukan berasal darinya. Santai aja sih karena memang dari pihak Ucanya, Uca merasa kalau Uca di pihak yang benar. Kalau dipikir-pikir lagi, ini cuma masalah SMS dari siapa ke siapa, terus dari siapa ke siapa, cuma butuh pengakuan. Sedangkan sebenarnya itu saya punya handphone pun juga semua terdaftar gitu. Makanya sama-sama sebenarnya kalau saya juga mau marah, saya juga sebenarnya bisa marah karena itu nomornya bukan nomor saya. Gitu. Mungkin dengan cara ini ya kan jadi semua juga tahu gitu loh kalau itu benar nomor Hengki gitu kan. Nah itu memang dari Hengki gitu, dari handphone Hengki sendiri gitu. Jadi nama Uca yang kemarin jelek juga sekarang udah nggak jelek lagi gitu. Kalau sebenarnya saya dengan Matasnya udah lama nggak kontak ya, udah lama nggak telepon. Cuman kemarin ribut lagi karena wartawan datang dan ada gosip itu lagi, ada SMS lagi datang. Dan handphone saya sebenarnya juga banyak SMS yang ngata-ngatain atau segala macam, dan saya sebenarnya juga nggak mau berpikir negatif itu dari siapa. Makanya atau mungkin ada pihak ketiga yang memanfaatkan, jadi yang masuk ke mata saya juga, mengatasnamakan saya, terus juga ada yang saksi saya gitu. Nampak jelas keduanya masih bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Semoga saja pertemuan yang digagas oleh Ruhut Sitompul sanggup menghapus semua persoalan yang pernah terjadi di antara keduanya. Supaya tak ada lagi polemik, supaya tak ada lagi pihak yang tersakiti. Terutama Kiki Amalia, kekasih Hengki yang tak tahu menau dengan persoalan ini. Sejauh ini sama Kiki baik-baik aja, dan ya kita berusaha untuk kemarin akhirnya ya udahlah berusaha untuk gimana ya, lebih ke lapang dada aja gitu. Jadi berusaha untuk apapun yang terjadi ya kita berdoa aja, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Pemirsa, Cut Haslinda Ibunda Tengku Rafli Pasha memberikan klarifikasi seputar kasus rebutan anak antara Rafli dan Tamara. Ia memandang perlu urun bicara karena namanya turut dibawa-bawa. Ibunda Rafli secara gamblang menceritakan setiap kronologi kejadian yang ironisnya berbeda dengan versi pengakuan Tamara. Meski Tamara membuka akses kepada Rafli untuk bertemu Rasya, namun hingga kini Rafli masih kesulitan bertemu anaknya. Padahal hak asuh Rasya sebenarnya dipegang Rafli. Seperti apakah pengakuan mereka? Kita saksikan saja beritanya, ini dia. Kasus rebutan anak antara Tamara dan Rafli nampaknya melebar ke persoalan bekas menantu dan bekas mertua. Cut Haslinda, mantan mertua Tamara, merasa perlu melakukan klarifikasi karena namanya dibawa-bawa. Apa saja yang ingin diklarifikasi oleh Ibunda Rafli ini? Ibunda Rafli ini mencoba untuk meluruskan berbagai peristiwa yang menurut versi Tamara menjadi salah satu pemicu hengkangnya Tamara dari rumahnya yang berada di kawasan Kemang sejak bulan Oktober 2004 lalu. Tidak betul saya mengusir Tamara. Bahwa pernyataan yang disampaikan Tamara itu adalah bohong dan tidak betul. Apalagi dia berani bersumpah, dia keluar rumah, saya usir, itu tidak betul. Saya juga berani bersumpah demi Allah. Nggak ada yang merupakan sesuatu yang pantasnya itu menyebabkan dia keluar rumah, meninggalkan rumah tangganya, anaknya. Saya nggak habis pikir gitu. Dia tinggalin anaknya, tinggalin saya gitu. Menurut Cut Haslinda, setelah beberapa lama meninggalkan rumah tanpa pamit, Tamara mengambil paksa Rasya yang sedang berada dalam perawatannya. Tahu-tahu saya lagi duduk begini, datang Tamara dengan jin, dengan kaos lah saya ingat. Dia ambil Rasya, dimasukin ke ketiak begitu. Rasyanya berteriak, Neto tolong, Rasya nggak mau. Ya persis lah kayak anak ayam mau disembelih gitu. Dia jepit anaknya, ini anak saya, ini rumah saya. Ada apa orang ngatur-ngatur gitu. Saya sempat beberapa menit tuh dia ambil, biasanya dia datang, dia cium tangan, assalamualaikum mah, waalaikumsalam. Ini nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa. Peristiwa itu sudah lama berlalu sampai akhirnya persidangan Rafli dan Tamara berakhir dengan perceraian. Pengadilan memutuskan hak pengasuhan anak jatuh ke tangan Rafli. Sementara hak pengasuhan anak yang diajukan Tamara ditolak oleh pengadilan. Ironisnya justru Rafli yang sekarang sudah berbulan-bulan tak bisa bertemu dengan anaknya itu. Tamara menyesalkan sikap Rafli yang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak karena merasa tak menghalangi Rafli untuk bertemu dengan anaknya.
Sementara Rafli merasa semua akses untuk bertemu Rasya sudah ditutup. Tamara seperti tak membiarkan Rafli dan keluarganya untuk mendekati Rasya. Satu ketika